Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kisah cinta selalu menarik untuk disimak. Tetapi kisah cinta yang dipenuhi banyak rintangan tentunya membuat kita ikut bersedih. Terutama jika berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang. Kisah malam ini milik dari sepasang kekasih yang terhalang oleh lembaran-lembaran uang serta aturan dan tradisi yang mengikat. Nggak pakai lama, watch. Kevin yang berusia 23 tahun merupakan putra dari pasangan Joseph dan Mary. Mereka keluarga kelas menengah di Kottayam, India, sekaligus merupakan kaum Dalit beragama Kristen. Pada tahun 2016, Kevin yang bekerja sebagai mekanik saat itu berada di halte bus sedang bersama temannya Ranjiv yang akan bertemu dengan kekasihnya bernama Anita. Anita akan datang bersama temannya bernama Ninu. Mereka telah berjanji untuk bertemu di sana sebelum Anita dan Ninu pergi mengikuti kursus untuk masuk ke perguruan tinggi di BK College yang berada di Amagiri di distrik Kottayam. Sementara mereka berdua berasal dari daerah Tenmala Kolam yang berjarak sejauh 100 km dari Kottayam. Ketika kedua gadis itu tiba, Kevin yang hanya menemani tidak banyak bicara. Begitupun juga Ninu yang tampak seperti gadis pendiam. Walaupun di saat itu mereka tidak banyak bicara, tetapi setelah perkenalan itu, hubungan keduanya semakin dekat. Mereka sering kali berbicara berjam-jam di telepon, hingga akhirnya Kevin menyatakan cinta. Walaupun saat itu Ninu ragu, tetapi dia menerimanya dan mereka pun pacaran secara diam-diam. Keduanya juga memiliki panggilan sayang satu sama lainnya. Kevin sebagai Ica dan Ninu sebagai Poni. Ninu merupakan putri dari Cakojon yang merupakan orang kaya di daerah Tenmala. Walaupun ayahnya penganut Katolik dan ibunya Muslim, tetapi mereka masih menganut sistem kasta. Ketika Cako menikahi istrinya, dia dikucilkan oleh gerejanya dan Cako pun pindah ke gereja lain untuk beribadah. Sejak kecil hubungan keluarga Ninu cukup rumit. Karena pernikahan beda agama, keluarga mereka seringkali dikucilkan. Yang hal ini selalu menjadi bahan pertengkaran di antara kedua orang tuanya. Akibatnya Ninu kecil tumbuh dengan suasana rumah yang tidak harmonis. Ketika kedua orang tuanya memutuskan bekerja di Timur Tengah, Ninu dan saudara-saudaranya tinggal bersama kakek nenek yang merawat mereka penuh kasih sayang dan memberi kebebasan. Saat itu, hubungan Ninu dan abangnya Sanu menjadi sangat dekat seolah tidak terpisahkan. Tetapi keadaan berubah drastis ketika Ninu berada di kelas 5 SD. Saat ibunya kembali ke India, dia membawa mereka pindah dari rumah sang nenek ke rumah mewah yang baru dibangun oleh Cako. Cako sendiri yang masih berada di Timur Tengah hanya pulang sesekali di saat liburan. Namun sejak saat itu, Ninu melihat jika ayahnya mulai berubah menjadi orang yang sangat pemarah, terutama pada anak laki-laki yang diketahuinya menyukai Ninu. Saat Ninu berada di kelas 3 SMP, ada seorang temannya yang menyatakan cinta, dan Ninu yang tidak suka menceritakan hal ini pada orang tuanya. Tetapi keesokan harinya dia melihat jika anak itu lebam-lebam karena dipukul oleh Cako. Hal ini terjadi selama beberapa kali. Hingga akhirnya karena takut ayahnya akan melakukan hal yang buruk, Ninu tidak mau lagi mengatakan pada mereka jika ada laki-laki yang menggodanya atau hanya sekedar suka. Selain itu, sejak pindah bersama ibunya, hubungan Ninu dengan abangnya Sanu menjadi renggang. Hingga Ninu tumbuh tanpa teman dan merasa kesepian di rumahnya sendiri. Dan itulah sebabnya hingga di masa depan Ninu tidak mau menceritakan tentang Kevin pada keluarganya. Ketika pada akhirnya Cako pindah ke India, dia memiliki 2 rumah dan banyak properti lainnya di Kottayam. Selain itu, dia juga membuka 2 toko alat tulis dan ibunya mengelola sebuah toko jahit. Mereka banyak uang dan mengultimatum anak-anaknya harus menikah dengan orang kaya. Dan sejak kepulangan ayahnya hingga selama bertahun-tahun ke depan,
Ninu selalu menyaksikan pertengkaran di antara orang tuanya. Dia bahkan juga sering disakiti ayahnya, hingga ketika Ninu mulai beranjak dewasa, dia pun mulai berani melawan. Tetapi hal ini justru membuat Chako marah dan membawanya ke konselor. Hubungannya dengan Kevin membuatnya merasa mendapatkan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Kevin seorang pria baik-baik dan juga religius. Dia membawa Ninu ke banyak gereja dan kuil, meskipun itu bukanlah tempat yang biasa dikunjungi oleh pasangan yang sedang jatuh cinta. Kevin akan berdoa setiap hari demi hubungan mereka, dan setiap kali Ninu merasa takut atau kesal, Kevin mengajaknya ke daerah yang tenang di mana mereka akan membicarakan tentang impian masa depan. Setelah menyelesaikan kursusnya, Ninu kembali ke kampungnya untuk masuk kuliah dan mereka pun menjalani hubungan jarak jauh yang semakin serius walaupun tembok di antara mereka terlalu tinggi. Sedangkan Kevin beberapa waktu setelahnya pindah ke Dubai untuk bekerja. Dalam hubungan yang telah berjalan selama 2 tahun ini, Kevin yang penuh kejutan seringkali mengirimi Ninu hadiah-hadiah ke asrama kampusnya di Kerala. Dia juga pernah memberi kejutan dengan terbang dari Dubai ke Kerala tanpa memberitahu gadis itu. Dalam masa-masa ini, Ninu yang baru mengetahui jika akan dijodohkan dengan orang lain, menolak perjodohan tersebut dan mengatakan telah memiliki pacar, yang tentunya ketika keluarganya mengetahui tentang Kevin yang berasal dari keluarga miskin dan kaum dalit, sang ayah Chako sangat menentang dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Sanu abangnya yang setuju dengan pendapat orang tuanya bahkan mengatakan pada salah seorang temannya bernama Lijo bahwa apapun keadaannya, dia tidak akan membiarkan adiknya menikah dengan pemuda dari kaum dalit. Sanu juga telah berencana untuk membunuh Kevin jika seandainya keduanya masih nekat berhubungan. Dan untuk berjaga-jaga, dia telah menawari beberapa orang preman uang sejumlah 28 juta plus bonus jalan-jalan ke goa jika misi mereka berhasil. Meskipun mengetahui keluarganya tidak setuju, tetapi Ninu tetap dengan pendiriannya. Dengan alasan akan ke dokter, Ninu meninggalkan asrama kampus bersama Kevin dan untuk sementara waktu dia menginap di rumah teman Kevin. Sebelum tidur, Ninu menelpon ayahnya dan mengatakan jika dia tetap akan menikahi pemuda itu. Dan sebelum Chako sempat bicara, Ninu segera mematikan telepon agar ayahnya tidak bisa melarang. Pada 24 Mei 2018, Ninu dan Kevin resmi menikah di catatan sipil dan mendaftarkan pernikahannya serta menandatangani surat-surat tersebut. Namun karena khawatir dengan reaksi keluarga Ninu, sesaat setelah menikah dia kembali mengantar Ninu ke asramanya. Setelah mengetahui hal ini, Chako mendatangi bengkel milik Joseph ayah Kevin dan menuntut agar Kevin membatalkan pernikahannya. Tentunya hal ini membuat Joseph kaget karena dia tidak tahu jika Kevin telah punya pacar yang baru saja dinikahinya. Dan keesokan harinya, kali ini bibi Ninu serta beberapa kerabat lainnya datang ke rumah Kevin. Mereka juga meminta pria itu untuk membatalkan pernikahannya. Ketika melihat Kevin yang tidak menyerah, Chako pun melaporkannya pada polisi atas tuduhan penculikan. Namun ketika polisi meminta Kevin dan Ninu datang, mereka memeriksa dokumen pernikahan dan polisi menyatakan jika surat-surat tersebut resmi dan sah. Karena keduanya telah menikah secara resmi, polisi menganggap jika laporan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Tetapi Chako yang tidak menyerah justru membuat keributan dengan menyeret putrinya pergi dari sana sehingga polisi harus melerai pertengkaran ini. Sepulangnya dari stasiun polisi, Kevin mengantar Ninu kembali ke asrama dan setelahnya mereka bicara di telepon selama 1 jam. Kevin berjanji akan mengurus semuanya serta menjemput Ninu keesokan harinya. Dia meminta Ninu untuk menelpon dan membangunkannya pada jam 5.45 pagi. Namun semua rencana mereka tidak akan pernah terjadi karena di malam itu adalah malam terakhir
Ninu akan mendengar suara pria yang baru saja dinikahinya. Pada jam 11.30 malam, dengan menggunakan 3 mobil bersama geng preman yang disewanya, Sanu mendatangi Kevin yang sedang berada di rumah sepupunya bernama Anes. Mereka masuk secara paksa dan merusak barang-barang di rumah itu. Setelahnya mereka menculik Kevin dan Anes yang dimasukkan dalam mobil yang berbeda. Pada awalnya, Anes sempat berusaha untuk kabur keluar rumah, tetapi dia tertangkap oleh preman lainnya yang sedang menunggu di luar. Mereka tidak tahu akan dibawa kemana, karena sepanjang perjalanan keduanya dipaksa menunduk sambil kepalanya dipukuli secara bergantian oleh preman-preman itu. Selama di perjalanan, Anes diminta untuk bicara dengan Kevin lewat telepon. Dia dipaksa untuk memberitahu Kevin agar tidak mengejar Ninu lagi. Namun saat itu, Anes tidak mendengar suara Kevin sedikit pun, dan dia mulai ragu jika sepupunya masih hidup. Secara tidak sengaja Anes mendengar jika saat itu mereka sedang berada di Tenmala, dan tiba-tiba mobil berhenti di tengah jalan, yang di sanalah Anes dan Kevin diturunkan dari mobil dengan cara sambil diseret. Ketika seorang preman akan menghajarnya, Anes mendengar jika Kevin telah melarikan diri, dan hampir semua preman itu berlari untuk mengejarnya. Saat itu Anes bahkan diminta untuk berteriak memanggil Kevin yang tentunya sudah berlari entah kemana. Tetapi tidak lama setelahnya, Kevin yang berhasil tertangkap dibawa ke arah sungai. Di sana, Sanu dan anggotanya menenggelamkan pemuda itu ke dalam air yang hanya setinggi pinggang orang dewasa. Tetapi karena tubuhnya ditahan oleh banyak orang, pada akhirnya Kevin pun meninggal akibat kesulitan bernafas. Tidak lama setelahnya, Sanu mendatangi Anes yang kembali dimasukkan ke dalam mobil. Dia menawarkan kesepakatan akan membebaskan dan mengganti kerusakan di rumahnya sejumlah 10 juta dengan 2 syarat. Pertama, Anes tidak akan melaporkan kejadian itu. Dan syarat kedua, Anes harus membantu untuk membujuk Ninu kembali pulang ke rumah. Anes pun setuju, dan keesokan harinya dia diturunkan di sebuah pom bensin di daerah Patnapuram sambil disertai ancaman akan dibunuh jika tidak bisa melakukan salah satu dari kedua syarat tersebut. Namun sesaat setelah dilepaskan, dengan kondisi babak belur, dia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan segalanya. Keluarga Kevin yang di malam kejadian diberitahu tentang penyerangan di rumah Anes pada jam 2 dini hari meminta bantuan pada polisi. Tetapi mereka tidak menanggapi dengan serius karena harus melakukan pekerjaan lain. Ketika Kevin tidak menjawab teleponnya pada jam 5.45 pagi, beberapa jam setelahnya Ninu diberitahu oleh teman Kevin jika suaminya telah diculik. Saat itu dia sangat yakin jika keluarganya yang telah melakukan hal itu karena mereka tidak akan pernah menerima pria miskin untuk menjadi menantunya. Pada jam 11 pagi, Ninu juga melaporkan kehilangan Kevin. Tetapi lagi-lagi polisi mengabaikan laporan tersebut. Dan Ninu yang tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa menangis sambil duduk menunggu. Joseph yang juga masih menunggu di sana untuk pertama kalinya melihat Ninu yang baru saja menjadi menantunya. Polisi membuat mereka menunggu berjam-jam dan mengatakan bahwa tidak dapat mencari Kevin karena tim kepolisian sibuk memberikan keamanan pada ketua menteri yang mengunjungi distrik hari itu hingga acara selesai. Dan akhirnya polisi baru melakukan pencarian tepat pada jam 6 sore. Setelah berita penculikan Kevin muncul di Manorama News dan menjadi perhatian masyarakat, polisi pun mulai bertindak setelah mendapatkan banyak desakan. Ketua menteri yang mendengar hal ini juga meminta agar penyidikan dilakukan secepatnya. Ketika polisi melakukan pencarian, geng preman itu telah melakukan beberapa cara untuk menyesatkan penyidikan yang terinspirasi dari sebuah film. Mereka meletakkan ponsel Kevin di sebuah truk yang menuju ke Andhra Pradesh
dan berharap polisi mengikuti jejak ponsel itu untuk mengalihkan lokasi mereka yang sebenarnya. Sejauh itu rencana mereka berhasil dan polisi mengikuti sinyal ponsel tersebut hingga ke Andhra Pradesh. Namun, salah satu warga lokal yang menemukan ponsel itu mengganti SIM card milik Kevin dengan SIM cardnya sendiri untuk digunakan. Ketika polisi tiba di lokasi dan menanyai orang itu, mereka baru menyadari jika telah tertipu. Di hari yang sama, pada jam 10 malam, polisi menemukan mobil Kevin di daerah Tenmala dan menangkap salah satu tersangka bernama Ihsan. Pria itu memberikan kesaksian palsu bahwa Kevin berhasil kabur dengan melompat keluar mobil di daerah Piravantor. Sehari setelahnya, di tanggal 28 Mei pada jam 8.30 pagi, Kevin ditemukan mengambang di Sungai Caliakara yang berjarak sejauh 20 km dari kota Tenmala. Tubuhnya dipenuhi sebanyak 16 buah luka lebam. Mengetahui hal ini, masyarakat yang marah menyalahkan kelalaian polisi yang berakibat setelah insiden ini, inspektur polisi dipindahkan dan wakilnya juga diskors. Di hari yang sama, polisi menangkap 2 orang tersangka beserta Cako juga Sanu. Dan hingga tanggal 1 Juni, polisi berhasil menangkap sebanyak total 14 orang tersangka. Untuk kasus ini, pengadilan khusus dibentuk untuk mempercepat proses persidangan. Sidang menghadirkan Ninu dan Anes yang menjadi saksi kunci melawan semua tersangka. Sanu sendiri dalam beberapa kesempatan menggunakan ancaman dan kekerasan untuk membuat saksi-saksi bungkam. Dalam insiden terakhir, Rajas yang merupakan salah satu saksi dipukuli oleh beberapa orang suruhannya karena menolak untuk mengubah pernyataan di depan pengadilan. Rajas pun mengajukan laporan pada polisi yang berhasil menangkap pelakunya. Namun semua usaha Sanu sia-sia karena polisi berhasil mengumpulkan 55 buah bukti serta 113 orang saksi yang semuanya hadir memberatkan mereka. Di antaranya ada catatan telepon, foto dari ponsel tersangka, serta CCTV dan rekaman kendaraan Sanu bersama orang-orang sewaannya. Pada tanggal 22 Agustus 2019, dari 14 pelaku, hanya 10 orang termasuk Sanu yang terbukti bersalah. Mereka masing-masing divonis 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Cako bersama ketiga tersangka lainnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Selain itu, setiap terpidana diwajibkan masing-masing membayar sejumlah 7,5 juta yang nantinya dari semua uang tersebut akan diberikan sebagai kompensasi. 28 juta masing-masing untuk Ninu dan Joseph dan 18 juta akan diberikan pada Anes untuk mengganti kerugian rumahnya yang telah dirusak. Pengadilan menyebutkan bahwa kasus tersebut dianggap sebagai kasus yang paling langka dari yang terlangka. Ninu yang sejak kejadian itu tinggal di rumah orang tua Kevin mendapatkan banyak ancaman dari keluarganya yang ingin agar dia kembali pulang. Cako bahkan mengklaim jika putrinya sedang sakit mental dan harus segera dipindahkan dari rumah Kevin ke rumah sakit Anantapuri. Tetapi Ninu menolaknya dan mengatakan jika rumah Kevin adalah rumahnya dan keluarga Kevin adalah keluarga barunya.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.